Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, kita jumpa lagi. Pada channel ini kita akan coba untuk sharing aplikasi presensi digital. Ini adalah untuk mengetahui kedisiplinan guru ya. Artinya kita mencoba untuk membuat atau menjadikan teman-teman karyawan, guru ataupun di pertokoan bisa menggunakan aplikasi ini secara offline. Nah, ini petunjuknya bisa dilihat di sini. Kemudian yang pertama kita cek nama guru, saya kasih nama huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ini presensi gurunya kayak gini, ini nama guru. Nah, kemudian sebelum digunakan aplikasi ini silahkan diganti nama gurunya terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita misalkan ganti nama gurunya, jangan digunakan terlebih dahulu ya. Kita masukkan nama gurunya, karena ini yang paling penting. Kalau nama gurunya ini ada perubahan, nanti teman-teman perlu memasukkan di aplikasi yang masih baru dibuat kayak gini, mentahnya kayak gini, kemudian masukkan terlebih dahulu di kolom ini. Bisa jam masuk terlebih dahulu, kemudian bisa jam pulang, kemudian setelah itu di D kita copy seperti ini. Sudah diganti nama gurunya, ini bisa kita masukkan jam pulang, jam masuk, seperti itu. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar, namun saya berikan 4 angka sebagai password untuk aplikasinya. Nah, untuk buka password aplikasinya ya. Kemudian angka yang pertama saya berikan angka 5. Jadi ini satu angka saya berikan, nanti sampai angka terakhir, angka ke-1, angka kedua, ketiga, keempat, 4 angka itu sampai menit terakhir ketika digabung menjadi password. Nah, setelah kita edit kayak gini, baru di catatan ini kita buka. Setiap ganti nama guru silahkan buka developer, kemudian buka Visual Basic, menu VBA. Ini developer ya. Nah, atau Ctrl F. Nah, bisa menggunakan gini, ALT ya. Atau tekan tombol ALT plus F1, F11 untuk masuk ke ini ya, ke VBA. Jadi kayak gini. Nah, ini tombol ALT F11. Contohnya ini ALT F11 saya tekan di keyboard, dia akan mengarah ke sini. Nah, setelah kita arahkan kayak gini, baru pilih di ini ya. Kita cek pada menu VBA project, geser ke bawah, cari this workbook, tekan F5 atau bisa run makro ya. Nah, ini maksudnya ya, klik kanan, view kode. Nah, kemudian di view kode ini silakan run makro seperti ini, run, jalankan, baru kita close. Nah, setelah itu ini di kode run makro ini ketika kita sudah jalankan silakan di close atau ditutup dulu. Kita buka lagi. Nah, ini sudah ganti nama ya. Baru setelah itu kita akan diminta untuk check in. Ini adalah jadwal sesuai yang kita input di menu jadwal masuk dan di sheet jadwal masuk, jadwal pulang. Kalau misalkan saya ganti namanya di sini Burhan Smart, itu saya ganti masukkan jam 7.200. Kita copy, kemudian kita tempel atau paste ke semua kolom Selasa sampai Sabtu. Jam pulang juga sama seperti ini. 13.00. Lalu kita copy, kemudian geser seperti ini. Setelah itu baru kita jam pulang ini kita copy, tempatkan di D, jam pulang, copy. Ini kan bertambah lagi ini ya punya saya. Kemudian jam masuk juga jangan lupa di blok seperti ini. Kemudian kita di kolom sheet D ini kita copy seperti ini. Ini bertambah punya saya ya.
Yang lain bisa diatur sendiri jam masuk, jam pulangnya. Kemudian ini NIP saya berikan 1, 2, 3, kalau tidak ada kita kosongkan. Kemudian setelah itu teman-teman kita balik ke depan. Jangan lupa Ctrl S. Maka selanjutnya ini check-in, maka kita ngambil namanya misalkan yang sekarang itu adalah Pak Andreas. Nah, ini misalkan masuk ya, datang. Nah, ini diminta masukkan password. Password untuk setiap check-in, check-out ketika masuk dan pulang itu nanti kita buat password di awal gitu ya. 1, 2, 3, 4 misalkan minimal 4 digit, kemudian oke, check in. Maka di sini Anda terlambat 4 jam 46 menit. Jadi di sini ada keterangan terlambat. Nah, kemudian kalau check out, nah ini ya. Kemudian kita ngambil contohnya ini, pulang belum waktunya. Kita masukkan yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian oke, maka Anda pulang awal 13 menit sebelum jam 12 misalkan. Ini kan pulangnya jam 12. Tujuan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau kinerja guru. Jadi sejauh mana tanggung jawab kedisiplinannya dalam datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Jadi itu ya. Nah, kemudian misalkan ada salah satu karyawan yang tidak masuk atau guru tidak masuk. Ini bisa digunakan di semua sekolah, toko ataupun juga di kantor-kantor. Nah, di mana ini tidak butuh wifi, internet. Jadi secara offline. Nanti di sini ada petugas operator yang dapat login ke operator. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan coba buka bagaimana fungsi menu login operator. Nah, contohnya kayak gini. Yang pertama, misalkan adalah ini semua sudah ngabsen ya, yang terlambat terdeteksi. Kemudian ada salah satu yang tidak tidak masuk. Nah, maka biar rekapannya ketemu, apakah alasannya, kemudian kita login operator, password login saya berikan angka 11. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan dituliskan password operator 11 atau 11. Oke. Nah, di sini misalkan ada men-setting guru nama yang tidak masuk. Misalkan Lukmanul Haq Fauzi. Lukman ini Pak Lukman ini tidak masuk misalkan. Keterangannya itu sakit. Tanpa keterangan, Alfa tidak ngasih tugas. Nah, ini tugas kedinasan ya. Tugas kedinasan itu adalah misalkan MGMP, ada kegiatan workshop, pakai surat tugas. Nah, ini. Jadi misalkan sakit kita simpan. Nah, kemudian guru tidak masuk sudah diinput. Nah, kemudian kita tutup. Jadi semuanya sudah ngabsen misalkan dan ini tidak masuk, nanti ini ketemu lagi kalau sudah ngabsen misalkan check in. Bu Fitri misalkan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Terserah guru yang mudah diingat passwordnya. Nah, misalkan saya berikan password 1122 misalkan ya. Oke. Nah, ini sudah di-set password pertama kali yang digunakan seterusnya. Nah, kemudian check in, kemudian nanti check out. Nah, ini terlambat 289 menit. Nah, karena masuknya jam 7, ternyata sekarang ini jam 12. Nanti check out. Nah, ini Bu Fitri misalkan 1122 check out. Nah, ini ternyata pulang awal juga karena pulangnya harusnya jam 12.10. Nah, ini password saya sekarang berikan angka atau password yang kedua dari aplikasi ini. Jadi saya berikan angka 0. Jadi yang tadi diingat kemudian ditambah yang ini. Jadi setelah itu teman-teman, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui terkait dengan ini kan satu-satu. Bagaimana cara mengetahui untuk rekapan 1 bulan? Pertama, kita akan masuk bulan Agustus. Misalkan sudah digunakan aplikasi ini selama 1 bulan. Ini bisa cetak per guru, nama gurunya siapa,
Nah, kalau ingin cetak semua guru seperti ini. Kalau cetak per guru, nanti kita mengasih hasil rekapan ini ke per guru sehingga bisa dievaluasi berapa keterlambatannya. Kemudian nanti bisa diperbaiki, dievaluasi sehingga nanti akan lebih maksimal suatu instansi, lembaga ataupun yayasan sehingga guru-guru itu berusaha lebih disiplin dengan cara seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ya. Kalau di kantor dia ada komputernya bisa dilihat oleh semua guru sehingga nggak enak kalau kita terlambat. Kalau Finger itu kan tidak terdeteksi kalau terlambat seperti itu. Nah, misalkan saya cetak semua guru, langsung cetak seperti ini. Nanti ini rekapannya ketemu. Andreas, nah ini ya, jam masuk sekian, jadwal pulang sekian, ternyata jam masuknya terlambat. Ini segini, seperti itu. Jadi kayak gini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah, ini bisa disimpan ya. Bagaimana cara mengetahui siapa yang tidak masuk? Ini kalau misalkan sheet-nya ditutup, silakan dibuka seperti ini. Ini ada tidak masuk. Jadi ini tanggal sekian Pak Lukman tidak masuk. Apa alasannya? Sakit. Sehingga ini bisa jadi bahan evaluasi. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana cara untuk mengubah jadwal? Nah, silakan ini tinggal diatur kembali kalau mengubah jadwal. Yang penting nama itu harus ada di awal kita sebelum menggunakan aplikasi ini, seperti itu ya. Kalau misalkan ini dirubah, misalkan dirubah AAA. Nah, ini sebaiknya dilakukan sebelum aplikasi ini digunakan ya, biar tidak error. Nah, itu saja yang dapat saya berikan pada tutorial kali ini. Password yang ke berikutnya saya berikan angka 9. Jadi ini password angka berikutnya ya. Oke teman-teman, silakan download pada link deskripsi. Jika butuh aplikasi ini gratis ya teman-teman. Kemudian nanti akan saya share aplikasi berikutnya terkait dengan absensi digital seperti ini. Nah, rekapannya sudah selesai untuk absensi digital siswa, kemudian juga untuk pelanggaran. Nah, aplikasinya sudah ada banyak di pada playlist, menu playlist, kemudian silahkan scroll pada channel Burhan Smart, cari sendiri tuh banyak aplikasi terkait dengan administrasi ya, termasuk surat menyurat. Nah ini gitu aja ya, mudah ya teman-teman. Kemudian nanti ini silahkan di set sendiri. Untuk mengubah bulan, nah bulan Januari tahun 2025 nanti silahkan diubah sini. Ini dirubah, kemudian simpan atau save as atau save ulang ya. Nah, sehingga teman-teman bisa mengevaluasi setiap kinerja guru atau yayasan, kinerja karyawan, petugas, kantor, dan lain sebagainya. Nah, itu saja ya teman-teman. Jadi, catatan penting yang perlu kita ingat bahwa untuk ini kan tidak bisa diedit kan? Nah, kalau teman-teman ingin merubah logo, mengubah nama sekolahnya, nama absensi guru dirubah menjadi absensi toko dan lain, presensi kehadiran karyawan dan sebagainya. Ini silakan menu di unprotect. Unprotect di bagian sini itu saya berikan passwordnya PGM. Itu PGM itu password protect sheet. Jadi tidak saya kunci. Untuk VBA-nya silahkan dikembangkan sendiri, diedit sendiri ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kita akan masukkan huruf besar kapital PGM. Lalu oke. Maka di sini silahkan dirubah-rubah logonya, ganti logo lembaga atau sekolah teman-teman. Kemudian namanya juga bisa diganti di sini. Silahkan sepuasnya dipakai. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa teman-teman, password angka yang keempat itu angka 0. Jadi sudah 4 angka saya berikan, silakan di-download aplikasinya. Terima kasih.